mengenai polaritas dan gaya antar molekul. Polaritas dan gaya antar molekul ini akan sangat penting bagi teman-teman yang nanti kita akan gunakan dalam tugas-tugas yang akan datang di kemudian hari. Teman-teman yang perlu tahu adalah ikatan itu dibagi menjadi dua. Ikatan kovalen itu ikatan polar dan non polar. Jadi ikatan kovalen non polar ini adalah ikatan kovalen yang pembagian elektronnya tidak sama. Ini salah. Ini adalah ikatan polar. Dalam ikatan kovalen polar biasanya bermuatan negatif dan yang bermuatan positif. Dan ini terbalik ya. Di sini harusnya adalah polar dan di sini non polar. Ikatan kovalen polar ini adalah pembagian elektron yang sama antara dua buah atom ClCl, NO, NO. Ilustrasinya seperti ini. Di sini adalah ikatan non polar. Jadi digambarkan bahwa densitas elektronnya adalah sama pada masing-masing kutub. Dan di sini adalah ikatan kovalen polar. Di sini elektronnya lebih tinggi daripada yang di sini. Sehingga digambarkan di sini lebih besar dan di sini lebih kecil. Dan ketika ikatan ini menjadi ionik, maka ini sudah terpisah. Tidak merupakan ikatan kovalen lagi, tapi ikatan ionik. Karena perbedaan elektronegativitasnya sangat besar. Jadi kita dapat menentukan jenis ikatan antara dua atom dengan menghitung selisih nilai elektronegativitas antara unsur. Semakin besar perbedaan elektronegativitas, maka semakin polar ikatannya. Ilustrasinya seperti ini. Di sini antara 0 sampai 1,7 ini merupakan ikatan kovalen. Sedangkan bila melebihi 1,7 dia merupakan ikatan ionik. Namun antara 0 sampai 0,4 kira-kira dia masih dalam ikatan kovalen nonpolar karena dia perbedaan elektronegativitasnya adalah kecil, relatif kecil, yaitu 0,4, sehingga polarisasinya tidak terjadi. Namun ketika dia perbedaannya lebih dari 0,4 sampai 1,7, dia merupakan ikatan kovalen polar. Di sini digambarkan ikatan antara F2, di sini ada merupakan nonpolar, dan HF. Di sini dengan F di sini. F di sini elektron valensinya adalah 7 dan H adalah 1. Sehingga elektronegativitas F itu jauh lebih tinggi daripada yang F. Sehingga elektron pada hidrogen ini akan cenderung tertarik lebih kuat ke F. Seperti itu. Kemudian contohnya di sini adalah CO2 dengan H2O. Mana yang merupakan ikatannya adalah polar dan mana yang non polar. Kita bahas dari CO2. CO2 tadi sudah kita bahas, ikatannya rangkap 2 dan masing-masing O terdapat 2 pasang elektron tidak berikatan. Keduanya karena ini kalau dibelah seperti ini adalah sama, elektronnya maupun ikatannya, dia gaya tarik ke oksigennya adalah sama-sama kuat. Sehingga CO2 ini merupakan salah satu unsur non-polar. Kenapa non-polar? Dia tidak tertarik ke salah satu unsur dengan gaya elektronegativitas yang lebih kuat. Dia adalah sama, setara. Ini ketika kita belah ini densitas elektronnya adalah sama.
Bagaimana dengan H2O? H2O di sini pada oksigen terdapat dua pasang elektron tidak berikatan, sehingga elektron pada H ini lebih cenderung untuk tertarik kepada O. Digambarkannya seperti ini. O akan menarik elektron dari H, lebih menarik ke O daripada O ke H. Sehingga kalau digambarkan densitas elektronnya pada O ini sangat tinggi dibandingkan dengan H. Sehingga di sini bisa digambarkan ini adalah positif, kutub positif, dan di sini adalah negatif. Kemudian bagaimana dengan NH4 dengan NH3CH3Cl? NH4 di sini adalah semuanya digunakan untuk berikatan dan di sini terbagi secara merata. Namun di CH3CL di sini Cl ini densitas elektronnya tinggi. Di sini elektron valensinya adalah 7 yang digunakan berikatan dengan C. Kemudian H juga sama seperti itu. H satu elektron diberikan ke C, digunakan berikatan dengan C. C elektron valensinya ada 4 digunakan untuk berikatan masing-masing dengan 3H dan 1Cl. CH4 adalah ikatan nonpolar dan CH3Cl adalah ikatan kovalen polar. Ini nonpolar, ini polar. Oke, kemudian kita akan mengenal istilah like dissolve like. Ini adalah penting untuk teman-teman nanti akan gunakan dalam praktikum maupun dalam tugas akhir, bahwa molekul polar itu akan bercampur ataupun dapat melarutkan molekul polar, dan molekul nonpolar juga sama, akan bercampur dan melarutkan ataupun bersatu dengan nonpolar juga. Namun molekul polar dan nonpolar ini tidak mudah bercampur. Jadi teman-teman nanti perhatikan bahwa untuk melarutkan senyawa polar itu harus dengan pelarut polar, dan senyawa nonpolar harus dengan pelarut nonpolar. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak biasanya akan susah untuk melarut ataupun bercampur. Kemudian itu tadi kita sudah bahas antara ikatan antar molekul ataupun intramolekul, jadi ikatan yang membentuk sebuah molekul. Ada juga yang namanya gaya antar molekul. Gaya antar molekul ini gaya dua molekul yang tidak dihasilkan dari ikatan kimia. Di sini ada interaksi dipol-dipol. Ini interaksinya seperti kutub magnet. Jadi interaksinya adalah bagian positif dan negatif. Jadi bukan N dan S, North and South. Jadi interaksinya adalah seperti ini. Contohnya adalah O2 di sini tidak terjadi ikatan dipol-dipol karena semuanya adalah non polar. O2 adalah non polar. Kemudian pada NO ini terjadi ikatan interaksi dipol-dipol karena NO ini merupakan unsur polar ataupun bukan unsur, senyawa polar. Oksigen di sini lebih elektronegatif dan nitrogen di sini lebih elektropositif, sehingga dapat terjadi interaksi dipol-dipol antara O dan N di sini. Namun interaksi ini lebih lemah daripada ikatan antara N dan O dalam senyawa tersebut. Kemudian ada juga ikatan hidrogen. Terbentuk interaksi dipol-dipol yang lebih kuat. Terjadi pada molekul yang memiliki atom H yang terikat pada O, N, atau F. Jadi ikatan hidrogen ini adalah ikatan antara atom dengan hidrogen yang terikat pada O, N, atau F.
Kemudian ada gaya antar molekul yang terakhir adalah gaya London. Di sini adalah tarikan antara dipol sementara. Jadi elektron di sekitar atom itu atau molekul itu bergerak terus, sehingga molekul nonpolar ini dapat menjadi polar sementara. Ini kemungkinan menjadi pergerakan elektron yang sangat cepat itu memungkinkan gaya tarik yang sangat lemah antar molekul non-polar. Sehingga dalam oksigen O2 ini, elektron dalam O2 ini bergerak secara cepat. Terdapat satu waktu bahwa si elektron ini berpindah secara cepat ke segala arah dan dimungkinkan terjadi ikatan antar molekul karena perpindahan elektron yang secara cepat tersebut. Namun gaya London ini sangat-sangat lemah dibandingkan antara unsur ikatan hidrogen maupun dipol. Jadi teman-teman perlu digarisbawahi bahwa elektron ataupun senyawa ini dapat, senyawa kovalen khususnya ini dapat berupa senyawa polar dan non polar. Senyawa polar adalah senyawa kutub karena terdapat ataupun kita dapat membaginya dalam satu senyawa tersebut ada kutub positif dan kutub negatif, yang dimana berdasarkan elektronegativitas. Dan unsur nonpolar adalah unsur yang biasanya bentuknya adalah simetris. Dia membagi elektronegativitas secara merata. Kemudian pada prinsip like dissolve like adalah unsur polar melarutkan unsur polar dan unsur nonpolar melarutkan unsur nonpolar. Kemudian ada gaya antar molekul, ada gaya interaksi dipol-dipol, ada ikatan hidrogen dan gaya London, yang dimana memungkinkan terjadinya ikatan antara senyawa-senyawa dengan senyawa yang lain, jadi antar molekul bukan antar atom. Yang tentunya gaya ikatan antar molekul ini umumnya lebih lemah daripada gaya ikatan antar atom. Demikian penjelasan mengenai ikatan kimia. Bila ada yang kurang dipahami, bisa kita diskusikan di grup. Terima kasih.